Halo semuanya, kali ini aku mau tanya nih tentang antibiotik ke beberapa orang. Yuk ikut aku. Halo Kak, aku mau tanya-tanya boleh? Halo, Aku boleh tanya-tanya nggak Kak? Boleh, Nah, boleh tahu nggak namanya siapa Kak? nama aku Rangga. aku Syakila. Aku Bita. Oke, halo Kak, aku mau tanya nih tentang antibiotik. Kakak tahu tentang antibiotik nggak? Tahu. Tahu juga. Tahu kok, Kakak pernah minum antibiotik nggak? pernah. Pernah waktu sakit kemarin? Aku juga pernah. Oke Kak, biasanya kalau kakak minum antibiotik beli di mana Kak? Aku beli di apotek. Aku sih biasanya di puskesmas. Biasanya dikasih mama aja sih, jadi aku nggak tahu beli di mana. Oke, kalau misalnya minum antibiotik dihabisin nggak Kak? Tergantung mama bilangnya apa sih. Kalau misalnya mama suruh minum, ya aku minum. Kalau nggak dikasih, ya udah nggak. Kalau aku sih kalau udah mendingan, aku udahin sih. Kalau aku sih bisa dihabisin ya. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Iya. Oke. Kayaknya masih banyak yang bingung nih tentang antibiotik. Oleh karena itu, kita bersama dengan Apoteker Nadira yang akan menjelaskan mengenai antibiotik. Yuk kita simak. Ya, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021, antibiotik adalah obat untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik dapat bekerja dengan membunuh bakteri secara langsung ataupun menghambat dari pertumbuhan bakteri itu sendiri. Antibiotik hanya bisa didapatkan menggunakan resep dokter. Nah, kalian wajib membelinya di tempat yang seharusnya, seperti di apotek dan tentunya dengan resep dokter. Dalam penggunaan antibiotik, kita perlu mematuhi dosis dan petunjuk penggunaan yang tertera pada etiketnya, seperti apakah obat diminum sekali sehari atau 3 kali sehari, setelah makan atau sebelum makan, dan lain sebagainya. Misalnya, jika obat diminum sekali sehari, minumlah pada jam yang sama setiap harinya. Namun, jika pada petunjuk tertulis diminum 3 kali sehari, maka minum antibiotik setiap 8 jam. Konsumsi antibiotik sampai habis sesuai dosis yang diresepkan oleh dokter. Jangan berhenti konsumsi antibiotik sebelum habis ketika sudah merasa sembuh. Minum antibiotik dengan air putih ya, jangan dengan susu, minuman beralkohol, ataupun jamu. Jika penyakit tidak kunjung membaik setelah antibiotik sudah habis dikonsumsi atau merasakan efek samping yang cukup mengganggu, segera konsultasikan ke dokter. Antibiotik umumnya disimpan pada suhu ruang, kecuali untuk obat sirup tertentu yang harus disimpan dalam lemari pendingin atau dalam suhu 2 hingga 8 derajat Celcius, seperti sirup amoksisilin clavulanat atau coamoxiclav. Jika tertulis suhu penyimpanan 2 hingga 8 derajat Celcius, artinya obat harus disimpan dalam lemari pendingin, namun bukan di dalam freezer. Jika tertulis suhu penyimpanan 15 hingga 30 derajat Celcius atau 25 hingga 30 derajat Celcius, artinya obat disimpan pada suhu ruang, namun tidak boleh terlalu panas, misalnya di dekat jendela atau di atas kulkas. Selain itu juga, kalian perlu mengenal expired date dan beyond use date. Singkatnya, kedua hal itu sama-sama merupakan batas waktu sampai kapan antibiotik dapat digunakan. Persamaan keduanya adalah sama-sama batas waktu penggunaan suatu obat. Perbedaan keduanya adalah expired date merupakan batas waktu penggunaan obat setelah obat diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasan obat dibuka. Expired date dapat dilihat pada kemasan kesediaan obat yang dibeli. Sementara itu, beyond use date atau BUD merupakan waktu penggunaan obat setelah obat diracik atau setelah kemasan primer dibuka. Untuk BUD ini juga dapat dilihat pada kemasan sediaan obat racikan yang akan dikonsumsi. Jika kalian memiliki antibiotik yang sudah kadaluarsa, kalian dapat menyerahkannya ke apotek terdekat untuk dimasukkan ke dalam drop box, yang nantinya akan diserahkan ke pihak ketiga untuk pemusnahannya. Namun, jika di sekitar kalian tidak ditemukan apotek yang dapat memfasilitasi hal tersebut, kalian dapat membuangnya dengan cara berikut. Pertama, dengan melepaskan etiket atau informasi personal lainnya pada kemasan. Kedua, untuk obat berbentuk padat seperti tablet atau kapsul, biarkan obat tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian, tutup rapat untuk mencegah terjadinya resistensi penyakit yang ada di alam. Kemudian, masukkan campuran tersebut ke dalam wadah tertutup, seperti kantong plastik tertutup, kemudian buang di tempat sampah rumah tangga. Sementara itu, untuk obat berbentuk cair seperti sirup atau suspensi, biarkan obat tetap berada dalam kemasan aslinya juga, lalu mengencerkannya dengan air, kemudian ditutup rapat.
Masukkan campuran tersebut ke dalam wadah tertutup, seperti kantong plastik tertutup, kemudian buang di tempat sampah rumah tangga juga. Wah, banyak juga ya informasinya teman-teman. Nah, iya, untuk mudah mengingatnya, ingat bijak. B. Beli antibiotik dengan resep dokter. I. Ikuti petunjuk penggunaan. J. Jangan simpan antibiotik sembarangan. A. Awasi pembuangan antibiotik agar tidak berdampak buruk. K. Konsultasi ke dokter jika sakit lebih dari 3 hari.